bapak aku dulu tidak setuju. Aku lulus SMA, dia mau aku jadi pendeta. Apa namanya itu, gerbang yang gue bikin itu ada Bataknya. Oke, teman Batavia, ketemu lagi bareng kita di Batavia Channel dan hari ini gue memberanikan diri untuk main-main ke sebuah tempat yang super artistik, super seni di Studio Somalaing ya kak ya. Sudah sama lain ya. Dan hari ini kita sudah ketemu dengan emaknya anak-anak indie, anak-anak hipster. Ya inilah sebenarnya cikal bakal anak-anak indie yang katanya sangat-sangat hits itu. Dan sekarang kita udah ketemu sama Kak Dolores Asinaga. Horas Kak. Horas. Apa kabar? Senang jumpa. Kak, ceritain dong sebenarnya asal muasal seorang Dolores Asinaga ini dari mana sih? Susah juga ya asal muasal. Aku cerita studioku dulu aja ya. Oke, studio dulu. Oke. Studio ini didirikan tahun setelah saya kembali dari Inggris ya. Oke. Aku pulang dari Inggris tahun 83. Dalam rangka apa tuh di Inggris Kak? Belajar lah. Belajar. Aku belajar di Saint Martin School of Art, London. Oh, kirain kakak ke Inggris cuma buat foto-foto Ya, buat enggak lah, Instagram. Enggak ya? Sekolah. Tahun 85 aku coba bikin studio. Dan ayahku sangat mendukung pada waktu itu ya. Sangat mendukung. Oke. Dia punya tanah di belakang ini. Di belakang tempat aku sekarang ini. Ya. Itu dulu studio aku. Oke. 2 hektar. 2 hektar. Ya, tapi terus karena harus dijual, aku minta 750 meter di sini. Nah inilah dia jadi. Berarti kakak anak orang kaya ya? Anak orang kaya ya. Oke. Anak menteng. Anak menteng. Ya. Anak meteng kalau kata orang Batak. Jadi aku pindah ke sini belum lama. Kira-kira 2011 itu dijual. Jadi aku pindah ke sini. Nah ini studio baru. Jadi cerita studio lama itu gini, aku bikin studio belum ada namanya. Ngobrol lah satu hari dengan Sitor Sitomorang. Sitor Sitomorang, oke. Ngobrol. Dia itu sebetulnya aku panggil Uda, dan dia kawan bapakku. Oke. Tapi sesudah kami berteman, berkawan, kalau dia memperkenalkan aku ke teman-temannya, dia bilang, dulu ayahnya ini teman saya. Oke. Tapi sesudah kami dewasa, kami jalan sendiri-sendiri, dia memilih jadi pengusaha, aku tetap jadi seniman, kata sastra. Oke. Jadi dia di sana, aku di sini. Tapi kami tetap bersahabat. Iya. Walaupun oposisi. Oh, ya nggak tahu juga aku siapa enggak gitu. Tapi anyway, dia cerita tentang Batak, aku belajar dari dia banyak. Tentang Batak, bukan dari bapakku. Oke. Dari bapakku lain yang aku peroleh dari dia, karena dia very devoted Christian, bapakku. So, emang kenapa kalau? Ya enggak, jadi nilai yang diberikan itu kepada kami lebih kepada nilai-nilai kehidupan Kristen. Iya, karena agak banyak yang ini juga ya kalau full kebudayaan ya waktu itu ya. Ya, dia mengajarkan juga sih bagaimana adat Batak, tapi tidak sehebat Sitor menceritakan sebagai seorang Batak yang hakiki. Ada katanya kabarnya dia beririsan dengan Sisingamangaraja. Oh iya? Ya, aku dengarnya seperti itu. Persisnya nggak tahu, tapi dia disebut apa Opu Babiat atau apa gitu ya namanya. Nah ya, dialah sebetulnya yang pertama kali bercerita tentang siapa orang Batak yang bernama Somalaing ini sebagai orang Batak yang pertama kali terakses pada dunia intelektual Barat. Dia pionir. Oke. Nah, itulah yang menginspirasi aku meminjam nama itu dan menggunakannya sebagai nama studioku. Artinya, studio ini jiwanya adalah pionir. Wow. Kira-kira. Jadi aku akan tetap melakukan itu dan dalam kehidupan kreativitas aku pun
sebetulnya aku sadar betul aku akan terus mencari supaya hal-hal yang baru itu ada di dalam diriku dan aku tetap bisa memberikan itu kepada masyarakat luas sebagai inspirasi juga. Oke. Tapi gini, kayak yang menarik kan tadi, kalau nggak salah kakak lahir Sibolga ya? Ya, di Sibolga. Di Sibolga waktu itu bokap Amang udah jadi pengusaha. Udah apa belum ya? Setengah-setengah jalan lah seingat gua. Dia masih di pemerintahan tetapi juga jadi menjual polis Bumi Putra gitu. Oh, Jadi oke. setengah-setengah jalan. Ah. Yang akhirnya setelah pindah ke Jakarta, setelah dia pindah dari Sibolga, Tarutung, Medan, Palembang, dia sudah jadi pegawai di Bumi Putra. Dan kakak ikut semua tuh ya? Kita ikut semua. Pindah ke Tarutung, pindah ke... Medan, pindah ke Palembang, terus pindah ke Jakarta. Di Jakarta inilah dia tahun 67 membuka perusahaan Bumi Asijaya sendiri. Oke. Semua pengalamannya dari Bumi Putra itulah barangkali menjadi dasar gagasan dia yang sangat kuat dalam dirinya untuk melakukan pembaharuan di dalam dunia perasuransian gitu kira-kira. Dan dia menjalankannya dengan konsekuen. Luar Oke. biasa Bapakku. Nah, di sini sih menurutku unik banget ya kak, seorang buruh Batak ya, buruh Sinaga, tiba-tiba berpikir bahwa dia bisa sukses di dunia seni, di dunia art, apalagi patung gitu. Apa yang kakak pikirkan waktu itu kak? Oh, bapakku dulu tidak setuju. Oke. Aku lulus SMA, dia mau aku jadi pendeta. Oke, Karena itu. aku Badung. Oke, Badungnya nggak perlu kita bahas seperti apa, tapi pendeta malah dulu. Iya ya. Ya, kau jadi pendeta lah, Mak. Gitu kadang-kadang Mak, kadang-kadang Ina kan. Apa yang jadi pendeta, Pi? Kau bisa, saya lihat kau punya bakat. Aku diem aja. Tapi aku bilang sama dia, aku mau ke sekolah seni. Situ ada tuh, Institut Kesenian Jakarta baru berdiri, aku mau masuk situ. Nah, pada saat itu kenapa kak? Ada kilatan sambaran petir apa yang Enggak juga. tiba-tiba? Dulu dari SMP aku mulai senang menggambar karena teman sekelasku. Oke, dari SMP berarti masih di Sibolga ya? Enggak, dulu di Jakarta SMP dong. udah di Jakarta ya? Kan? Aku dari dulu temanku laki semua. Oke, SMP di 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 Loyola, Loyola, oke. di SMP. Di SD di Ignatius. Di Ignatius. situ juga di sekolah yang sama, gitu, Ignatius Loyola. Jadi SMP udah Dari SD. Dari di SD. SD kelas 5 itu aku sebangku dengan seorang laki-laki, murid laki-laki namanya Gregorius. Aku nama akhirnya lupa nih siapa gitu. Dia orang Ambon. Oke. Dan dia pintar menggambar. Oke. Aku lihat dia menggambar kok asik gitu ya. Nah, tapi dia karena dia masuk kelas 5, kelas 6 selesai, terus dia nggak tahu kemana. Aku kemudian di SMP ketemu lagi sama seorang siswa laki-laki namanya Thomas di SMP itu. Oke. Dia pun sedang menggambar, sebangku pula sama gue kan. Lama-lama aku pikir gue belajar juga dari dia gambar. Nah, melihat dia menggambar itu aku merasakan wah merdeka banget ya anak nih ya, nggak mau dengerin tapi dia gambar terus, niru lah aku kan gambar. Mulailah aku sedang menggambar. Tapi menurut ibuku sejak kecil aku tidak pernah memperlihatkan bahwa aku sedang menggambar. Jadi aku ini bukan orang yang punya talent sejak kecil dalam seni. I see. Gue ada anomali banget gue nih. Ya jadi bukan born to be, bukan sebenarnya. Enggak, sama sekali enggak. Ibuku sama sekali enggak pernah cerita seperti ibu-ibu orang lain yang anaknya dari kecil sudah gambar lantai, gambar dinding. Aku enggak, aku malah manjat pohon, naik ke genteng, itulah kerjaan gue. Main gundu. Ya gitu. Jadi aku berangkat senang menggambar itu dari SD, SMP, dari teman-teman, terus SMA. Ya udah, aku terus mau ke sana. Tapi di dalam pikiranku, aku sudah senang melihat kebebasan yang mereka miliki ketika menggambar itu. Kelihatan tuh.
asiknya kan, menggambar terus jadi gitu. Dari menggaris-garis menjadi muka, menjadi benda, menjadi apapun itu. Buat gue tuh magic. Oke. Dia bisa menggambar gitu. Mungkin itulah yang membuat gue senang. Oke. Kebebasan itu. Nah, ketika aku mau masuk ke IKJ, jadi keinget lagi tuh pendapatku tentang kawanku yang bebas merdeka ini dengan klaim bapakku yang mengatakan, kau ngapain jadi seniman? Seniman itu dunia orang merdeka dan bebas, gak ada aturan di situ kan. Oke. Gak ada aturan. Dan mau jadi apa? Nanti kau nggak bisa bekerja, mau nggak mau makan apa? Mau makan apa gitu kan? Mungkin kalau gue laki-laki pertanyaannya, lu mau kasih makan apa sama keluarga lo gitu kira-kira kan? Tapi karena aku perempuan ya dia bilang gitu. Itu kerja orang bebas itu, orang merdeka, tidak ada aturan gitu. Oke. Terus aku diem aja. Nah testing lah gue kan di STT. Suruh bikin karangan. Nah, karangan. Bahasa Inggris gue bagus waktu lulus. Karena akhirnya rektornya itu ngobrol sama bokap. Anak lu itu sebetulnya Inggris, tes bahasa Inggrisnya bagus, tapi karangannya ada tulisan yang membuat kami semua yang menerima itu berpikir barangkali tidak tepat dia untuk kesini. Karena dia mengatakan dalam tulisannya, tidak harus masuk sekolah STT, semua orang akan mengenal Tuhan dan masuk surga. Gitu persis. Itu phrasingnya persis dia bikin begitu. Dia katakan, kok bisa sedulus gitu, Kak? Aku memang nggak mau aku masuk situ. Oh, oke. Ya, mesti ada ini dong, mesti ada argumen. Walaupun pada waktu itu barangkali gue nggak kenal tuh argumen, tapi instinctively gitu, aku pikir apa yang membuat aku nggak suka masuk ke sini. Oke. Jadi kalau kami kan memang sudah setiap hari diperkenalkan bokap, setiap hari kan kami ada chapel kecil di rumah. Kami setiap hari kumpul baca Alkitab. Amsal Sulaiman itu tanggal 1 ya tanggal 1, baca tanggal 2 ya tanggal 2, terus sampai 31 hari kan. Jadi sebetulnya pengenalan kepada Alkitab itu sama ayahku sudah kayak masuk pesantren setiap pagi. Jadi sebelum melakukan kegiatan. Saat teduh lah ya, bisa dibilang. Sekolah dan apa ya saat teduh. Nah, kami semua sudah well equipped sama bagaimana membentuk normative years kami ini. Lebih banyak kami dapat itu dari orang tua kami. Jadi akhirnya STT nggak jadi? Nggak jadilah kan. Tolak lah tuh ya. Tolak, lulus. Aku masuk IKJ, karena itu sekolah baru, siapapun diterima kali ya. Aku angkatan kedua. Angkatan kedua, oke. Tapi aku figur sejarah, karena aku lulusan pertama. Oh iya, kakak yang lulus pertama. Aku lulus pertama dari seluruh IKJ itu. Angkatan kedua tapi ya. Aku masuk seni rupa, ya gitulah kira-kira. Sampai aku lulus, aku beruntung dapat beasiswa British Council, aku meneruskan ke Saint Martin, pulang dari situ aku buka studio. Oke. Kak, ini ada satu landmark yang ngetop banget, yang sejarah banget ya kalau menurut aku pribadi gitu, yaitu si patung 66 itu. Itu ceritanya gimana sih, Kak? Patung 66? Yang sekarang sudah ditimpa dengan gedung-gedung tinggi dan... Ya. Jadi apakah itu titipan Orde Baru atau? Ya, titipan Orde Baru itu. Oh iya? Makanya aku sebetulnya itu sejarah ya, sejarah kekaryaan gua. Iya dong. Tidak bisa. Dan itu landmark loh, Kak. Landmark di Jakarta, maksudnya kita patokan di patung ini ya kalau mau ketemu sebagai titik orientasi ya. Iya. Tapi kalau sejarahnya sebetulnya ya itu betul
tidak secara langsung itu titipan Orde Baru, tetapi benar bahwa yang meminta 66 itu dibuat sebagai monumen di Jakarta adalah orang-orang yang ada di gerakan 66 itu lah. Oke. Tahun 66. Apa sih namanya? Bukan gerakan, apa sih namanya? Angkatan. Ya. Nah, dia kalau gue masih inget nih, Kodel tuh. Kodel ya, Wisma Kodel. 8 orang itulah ada di situ, termasuk Akbar Tanjung. Iya, kan. iya. Ya ketemu lah aku sama mereka minta bikin patung 66, mereka telepon dulu, aku datang, macam-macam lah mereka minta kan. Ada apa namanya, reliefnya Soeharto. Reliefnya Pak Harto. Penuntasan bukan penuntasan tentang 65. Iya, penumpasan. Tentang penumpasan ya, kenapa gitu. Terus aku pikir, waduh, saya nggak bisa tuh Pak bikin reliefnya, kali bapak-bapak salah alamat nih meminta saya untuk bikin monumen 66. Wah, jadi kalau Ibu mau bikin apa kira-kira kalau tidak mau bikin relief? Kenapa nggak ke Jogja? Ke seniman-seniman Jogja kan banyak yang jago-jago. Oke, iya itu dia. Aku nggak tahu juga kenapa mereka. Kakak waktu itu udah terkenal sebagai sosok Nggak tahu gua. aktivis belum sih? Aku kan nggak pernah tahu. Aku dikenal orang apa enggak? Aku kerja aja. Aku udah jadi dekan waktu itu. Udah? Dekan Fakultas Seni Rupa. Oh udah ya? 96. Oh. Aku kan jadi dekan dua periode. Nah itu tadi kita bahas tuh rasanya jadi dekan sendiri rupa. Nah itu akhirnya kakak bilang salah orang. Akhirnya siapa mereka kasak kusuk itu mereka terus bilang ya udah kalau Ibu bikin desain untuk monumen 66, Ibu akan bikin apa? Oke, kalau kasih 2 bulan ke saya mungkin saya akan coba bikin desainnya, nanti tinggal pilih aja. Kalau ada yang suka ya kita bisa teruskan untuk pembesarannya, kalau tidak ada tidak juga tidak apa-apa gitu. Oke, nothing tulus lah ya. Ya. Akhirnya aku punya 3 asisten, mereka bantu aku lah bikin desain kan. Jadi semua penggarapan desain itu supervisi gue lah kan. Nah, gue yang kasih masalah-masalahnya. Ini satu masalah yang kita hadapkan pada eksplorasi ruang, ada yang eksplorasi warna, ada yang eksplorasi bentuk. Nah, gagasan aku susah cari bentuk yang seperti apa ya. 66 lah, angka 66 dempetin aja. Oke. Dempetin 66, bikin acara perkaitannya gitu, yang bikin Tony. Dan aku perbaiki, terus ya udah jadi mereka pilih itu akhirnya, yang 2 enggak. Nah patung itu kemudian orang tahu bahwa eksponen 66 ini memang ingin mengukuhkan eksistensi mereka di ruang publik kan. Oke, iya. Tapi aku kan tidak mengikuti apa yang mereka mau. Jadi aku punya kebanggaan sendiri gitu, bahwa itu suatu eksplorasi formalistik lah. Yang tidak driven. Dalam ekspresi ya. Iya, dan tidak disetir ya. Tidak disetir. Oke. Nah, walaupun pada waktu itu Marsilam marah benar sama gue tuh. Kenapa? Pak Marsilam Simanjuntak? Ya, karena dia bilang aku tidak bisa memaafkan si Dolo tuh bikin itu. Sudah aku cerita baru bilang, oh kalau begitu aku senang. Walaupun terlihat 66 itu aku benci katanya. Tapi bahwa gua tidak disetir, dia bangga sama gua. Gua tidak mengikuti apa yang mereka mau. Tapi waktu itu mega project bukan sih Kak? Enggak lah. Enggak juga ya? Masa sih? Enggak, sama sekali enggak. Sama sekali. Oke, ya itu ceritanya 66 dan bagaimanapun itu jadi bagian dari kekaryaan gua yang gua sendiri tidak terlalu nggak terlalu proud of gitu. No. Masa sih? Aku Tapi kalau orang tanya karya lo ada di mana, karya-karya besar gitu, yang pertama kali gue kasih tahu tentu yang di luar negeri.
Oh iya, kalau di luar negeri ya. Iya, artinya Aku orangnya Jakarta banget soalnya Kak. jadi aku selalu bilang aku pernah mewakili Indonesia di Kuala Lumpur. Oke, waktu itu Karena pada waktu itu ASEAN baru terbentuk dan kemudian dalam pembentukan wilayah ASEAN ini apa namanya mereka itu badan ASEAN lah bilangnya kan ya. Jadi mereka coba melihat kultur sebagai yang menyatukan gitu. Jadi di setiap negara dibangunlah ASEAN Sculpture yang itu. Square Park. Oke. Nah, jadi di Jakarta ada, di Suropati Ya. itu ASEAN Sculpture Park gitu. Iya, iya, iya. Kan? Di Kuala Lumpur ada, di Singapura ada, di Thailand ada, di Filipina ada. Waktu itu kan baru 5. Oh, 6 deh. 6 sama Brunei. Brunei. Oke. Nah, aku ikut yang keberapa itu ya? Pertama kali di Filipina, kedua di ketiga, keempat di sini. Aku ikut yang ketiga di Kuala Lumpur. Aku mewakili Indonesia. Oke. Waktu itu yang memilih aku almarhum Pak Darta. Sidarta. Oke. Ya, Pak Darta. Gregory Sidarta. Dia kalau nggak salah dia yang mewakili yang pertama di Filipina kalau nggak salah ya. Aku lupa. Nah, aku mewakili, aku bikin di sana Gate of Harmony. Jadi, nah itu lu mesti lihat tuh, karena apa namanya itu gerbang yang gue bikin itu ada Bataknya. Oh, ada Bataknya itu apa? Ada gorganya? Nggak ada. Itu bentuk kayak gini, kayak ketemu kalau di ujungnya tiang rumah Batak, kan suka ketemu gini ya. Iya, iya. Aku tapi bikin begini, bukan begini. Bikin gini, dia gini, ada sayapnya, ada kayak garis-garisnya. Wow. Naga apa? Kalau kau tahu itu yang di sudut itu kan? Iya, iya. Kan ada sayap-sayapnya gitu. Itu gue bikin juga. Terus ada tonggaknya. Tonggaknya itu pun berundak sedikit gitu, kayak undakan yang sangat sederhana, tipis gitu. Dan di depan gerbang itu ada batu besar, bolon gitu, Table of Conference namanya. Jadi bagaimana mengaitkan simbolisasi gerbang dan Table of Conference, bahwa gerbang itu simbol dialog. Kau keluar, kau masuk, itu adalah dialog gitu. Iya. You in and out gitu. Dan sebuah gerbang itu adalah memperlihatkan ya keterbukaan. Kita melangsungkan percakapan, percakapan global, percakapan lokal dan apa. Table of Conference ini memperlihatkan orang Asia itu sangat akrab dengan jamuan itu sebagai sarana untuk komunikasi, berkumpul, membicarakan, komunikasi, mendamaikan dan segala macam. Kok aku jadi kayak keinget sejarahnya batu. It's Batak banget gitu. Batu apa? Batu Hobon ya? Ya, batu bolon. Batu bolon, iya. Atau batu bohon. Batu Hobon. Hobon, iya. Aku nggak pernah tahu ceritanya. Sesudah aku bikin itu, aku dikasih tahu sama si Tom. Ya tuh, gue bikin. Keren. Jadi gue somehow kayak ada orang yang selalu memberitahukan gue. Dia, I don't know, probably. Ini udah mulai agak. Tapi ini menarik nih Kak. Tadi kan kita bicara, di Jakarta udah no doubt lah ya. Di luar negeri, di ASEAN, di mana Kakak udah. Pernah nggak sih Kak ada yang datengin Kakak untuk bikin sesuatu di kampung halaman kita Kak? Ya pernah. Komunitas Gajah Dopak itu satu. Apa? Gajah Dopak. Gajah Dopak. Yang tadi aku cerita tuh, Gajah Dopak mau bikin patung Yesus kan. Ya, tapi aku akhirnya kasih usul dan aku
kontribusi aku lah sebagai ketua juri dalam lomba itu. Oh, jadi kakak lebih sedang membuat memberi ruang kepada yang lain, Oh, kakak iyalah. yang oke. Bagaimanapun juga lomba itu kan sebuah metode ya, cara ya, cara menyebarkan kesenian atau menyebarkan melihat kecintaan banyak masyarakat tentang seni dan minatnya untuk ikut lomba kan terbuka gitu. Nah, tapi secara khusus sebetulnya aku sendiri rindu lah bikin patung gagasan aku sendiri di satu tempat di kampung halaman. Di mana, Itu Kak? Tigor pernah minta. Tigor, Sian. Oke. Fotografer itu dia pernah minta. Bikinlah kau di sini toh yang besar itu. Iyalah nanti coba kita cari dulu ya sponsornya ya. Supaya kita bikin dulu. Bangun di Tarutung nih. Tarutung nih. Supaya atau si borong-borong mana-mana aja lah. Tarutung udah ada salib kasih. Ya, tapi mesti ada saingannya. Oh gitu ya. Harus ada saingannya, Iya. ada timbangan. Si borong-borong lah, maksud Kak. aku ada timbangan, jangan iya. ke atas sana terus semua kan. Ada yang jejak di bumi ini loh, yang menjadi dorongan mereka menjadi yang human lah ya. menjadi militan bisa kan, iya. atau membawa isu-isu kemanusiaan, human rights bisa, atau mengikonkan sebuah pembelaan terhadap hak-hak manusia gitu atau hak lingkungan hidup. Jadi mesti ada kesetaraan. Dan jangan di satu tempat itu orang melihat hanya monumen yang semuanya surga gitu. Hah? Ya mesti ada penyeimbangnya kalau menurut gua. Si Tigor tuh seneng bener waktu gue bilang gitu. Kita bangun, Kak, kita cari duit. Nah, tapi tar dulu, Kak. Tar dulu. Nah, ini menarik, Kak. Tadi kan Kakak bilang jangan semuanya yang ngawang-ngawang. Jangan harus ada yang human. Bukan awang-awang lo gue bilang. Iya yang. No, salah. Apa? Jangan semuanya menuju ke sana, ke atas, ke surga situ loh. Kayaknya lebih halus ngawang-ngawang, Kak. Bukan, maksudnya jangan semuanya menuju heavenly orientasi gitu. Kita kan hidup di bumi, kita juga punya persoalan di bumi ini. Tapi menurut Kakak nih, secara culture atau secara apa ya namanya, personality, apakah orang Batak bisa diajak ke sana? Bisa, orang Batak itu sangat terbuka. Oke, orang Batak sangat terbuka. Sangat terbuka. Orang Batak itu juga tidak hanya percaya di atas. Dia tiga kekuasaan kosmos itu ada di kepala mereka, bawah, tengah, atas. Jangan salah. Itu maksud Kakak dari Natolu itu? Orang Batak itu sangat jejak sebetulnya. Oke. Tapi mereka tahu debatannya bolon, mulai jadi dak bolon, semuanya bolon-bolon yang di atas. Mereka tahu, tapi mereka juga jejak sebenarnya. Dan tadi yang Kakak bilang mereka sangat elegan. Dan mereka tahu Badotoro ini arwah. Oh, oke. Yang mereka bisa berhubungan. Jadi sebenarnya orang Batak tuh humanisnya kuat ya? Ya sangat lah. Mereka punya clan system yang luar biasa. Nggak ada robot yang bisa menggantikan clan system Batak. Iya sih. Makanya mungkin jagoan-jagoan startup lagi pengen bikin, tapi nggak jadi kali ya Kak ya. Pengen bikin sistem yang menggantikan itu. Nah tapi kalau sekarang nih aku pengen nanya dari perspektif seorang, mumpung lagi ngobrol sama dosen. Ajen gitulah. Banyak yang bilang Kak, katanya orang Batak tuh artnya kurang. Contoh ya, deh, nah, gimana Kak menurut Kakak? Ya Kak, kalau sekedar itu adalah remark sih, ya bisa-bisa aja. Tapi kalau mau dijadikan sebagai referensi, aku pikir nanti dulu. Emang belum ya? Bukan, nggak bisa dipakai sebagai referensi bahwa Batak itu artnya kurang artnya. Itu kalau orang punya pendapat ya silakan aja. Tapi pendapat lu kan bukan sebuah kebenaran gitu. Karena belum teruji gitu. Belum teruji dan orang juga akan mencari argumennya. Lu punya nggak mengatakan bahwa orang Batak itu tidak punya
tidak Sense punya of art sense yang- of art. Lo lihat ulosnya, kau lihat ininya, rumahnya. Tadu, what do you think about ulos, Kak? Dari sisi perspektif Kakak, ulos tuh gimana? Nanti dulu Ah, bahwa kalau mereka itu tidak punya penghargaan pada leluhur, itu nggak akan ada sebagai artefak, oke. kan? Ulos, Hmm, si gale-gale, oke. ya, Borga. sarkofagus, Oke. ya, ini yang kalau di Sidabutar itu ada peninggalan tempat duduk raja di mana mereka rapat. Hmm, Itu udah peninggalan megalitikumnya Batak, iya, iya, kan? iya. Rumah Batak, Oke, arsitektur Batak, oke. dan seluruh seluruh ekspresi seni rupanya yang melekat pada bangunan arsitektur itu sendiri, gitu. Kan? Bahwa orang Batak itu kalau lihat dari lak-laknya, mereka sudah kenal banyak dunia, banyak dunia itu artinya banyak hal dalam kehidupan. Sudah tertulis di dalam ini, kayak lontarnya Batak gitu. Oh ya? Kan? Batak kan punya lontar. Iya, iya, iya. Kan? Jadi gimana orang itu bisa mengatakan bahwa orang Batak tidak punya seni? Jadi kalian sudah dengar ya? Dia Enggak. bisa saja berpendapat seperti itu. Dia dilindungi undang-undang HAM. Iya, iya, Tapi iya. kan mesti diperiksa, teruji atau tidak gitu. Kita punya ulos. Perkara dia senang atau tidak desainnya, itu soal selera, Oke. ya kan? Tapi bahwa Batak sampai bisa memiliki kanon-kanon yang punya arti simbolik, itu sudah sebuah proses kreatif yang luar biasa. I see. Kau nggak bisa tolak gitu. Kenapa ada ulos Hela, ulos Sadum. Sibolang, ulos kematian, ulos macam-macam itu. Apa deh, semua ada ini. Apa namanya? Simbol-simbolnya ada peruntukannya. Peruntukannya dan simbolisasi semua desainnya. Iya ya, sebenarnya Ini gokil banget untuk ya kan. siapa, ini untuk siapa, bintang maratur itu apa, dan kapan itu digunakan, tidak boleh salah gitu. Nah, aku pikir banyak juga sekarang anak-anak muda Batak yang mulai mengerti ya. Tertarik sih. Ya, artinya tertarik dulu lah, pelan-pelan dia mengerti. Kalau dia diadati, dia pasti semakin tahu kenapa dia mendapatkan ulos yang seperti ini dari hula-hula. Kenapa dia mendapatkan ulos seperti ini dari Boru, dari mana gitu. Dia semakin mengerti kan. Itu kalau soal ulos, aku ada satu momen yang gila banget sih Kak. Jadi waktu bokap meninggal, jadi tiba-tiba nyokap tuh kan pakai ulos tuh ditudungin Ya, gitu. ulos tujung ya. Ulos tujungnya itu pada saat abangnya datang, hula-hulanya dia kan, itonya dia kan, tulang aku. Datang mau nyabut itu dia kayak mau dicabut nyawanya gitu Kak. Yang wah, kayak nangis banget gitu loh. Oh iyalah, itu kesedihan karena kan Itu dia bener. karena dia dipasang ya, dia dipasang pada waktu seluruh prosesi itu, kan? Dipasang artinya dia sudah Janda. sudah janda prosesi itu. Ketika dia dibuka, dia sah, adat itu sudah selesai, lu janda. Oh ya pasti lu nangis lah. Gila ya. Bahwa Segila itu gitu. bahwa sudah selesai ininya, mau dibawa ke sana, kan? Dan Batak punya ritual itu. Semuanya dramatis lah, sangat very dramatis lah gitu, Batak itu. Kalau lu lihat pesta-pestanya kan, itu teater besar sedang berlangsung gitu. Ini istilah yang teater besar sedang berlangsung. Hah?